Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan malam ini, dengan kenikmatan dari Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan waktu dan kesempatan serta kesehatan untuk kembali duduk di salah satu tempat yang mulia, di rumah di antara rumah-rumah Allah, mengkaji beberapa zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha untuk terus semangat dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini, sebagaimana semangatnya para ulama kita di zaman dahulu dalam belajar dan mengajar, dalam mengaji dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang mengandung pelajaran yang luar biasa para jamaah, disebutkan oleh Imam Ibnu Khallikan dalam kitabnya Wafayatul A'yan. Kisah para ulama dahulu dalam menuntut ilmu, dalam belajar dan membaca ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, salah seorang tabi'in yang mulia. Ini kisah yang luar biasa, tapi ada lucunya para jamaah. Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, beliau punya kebiasaan sepulang dari majelis ilmu, beliau masuk ke dalam rumahnya. Beliau meletakkan kitabnya bertumpuk-tumpuk di sekelilingnya. Ya, kitabnya bertumpuk-tumpuk di sekelilingnya. Sambil duduk menikmati kesibukannya membaca kitab terus. Al-Imam Az-Zuhri ini punya 4 istri para jamaah. Al-Imam Az-Zuhri punya 4 istri. Ya. Saking bosannya sang istri melihat sang suami masuk rumah baca buku, masuk rumah baca kitab, seakan-akan tidak ada kegiatan yang lain. Merangkul din ada pegawai yang lain. Tama balik baca buku, tama balik baca buku, tama balik baca kitab.
terus seperti itu. Kalau sudah baca kitab, ya, sehingga dia melupakan segala urusan dunianya, saking nikmatnya dalam menuntut ilmu. Apa kata istrinya suatu hari para jamaah? Demi Allah, kata istrinya, sungguh kitab-kitab ini lebih berat bagi saya daripada 3 istri saingan saya. Sungguh kitab-kitab ini lebih berat bagi saya daripada apa? Daripada istri-istri yang menjadi madu dan saingan saya. Lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini para ulama, ya. Sehingga kesibukannya lebih besar dan lebih banyak dalam urusan ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, urusan dunia lamun temele sukses dengan ilmu, urusan akhirat kalau ingin sukses maka dengan ilmu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Azkarus Sabahi wal Masa'i Fadail wa Dalalat, keajaiban zikir pagi dan zikir petang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan banyak ibadah. Tidak lain tujuannya untuk kita menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tujuannya berzikir kepada Allah. Haji tujuannya berzikir kepada Allah. Baca Quran tujuannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad tujuannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat dengan sebuah pertanyaan, "Ya Rasulullah, ayyul jihadi a'zamu?" Jihad mana yang paling besar? Jihad mana yang paling agung? Ayyul jihadi a'zamu ajran? Jihad mana yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran. Orang yang berjihad yang paling banyak berzikirnya kepada Allah. Kemudian kembali sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, fa ayyus shaimina a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, orang yang berpuasa yang manakah yang paling besar pahalanya? Dengan puasa simbe paling luwih pahalanya. Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Summa zakara lana shalah." Kemudian disebutkan tentang salat, wal hajj, wal zakat, was sadaqah. Kullu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian disebutkan tentang salat, disebutkan tentang zakat, disebutkan tentang haji, disebutkan tentang sedekah. Jawabannya sama. Yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah zikir ini adalah ibadah yang menjadi wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada salah seorang sahabat. Ketika ditanya tentang satu amalan yang menjadi amalan andalan, ya, menjadi amalan yang diandalkan, menjadi pegangan, karena dia sangat mudah. Karena dia sangat mudah. Sahabat ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Busr. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islami qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah, syariat Islam ini kan banyak sekali.
Kan ya luwih syariat Islam ini, puasa, baca Quran, salat sunnah aja sudah berapa sehari para jamaah? Mulai dari salat duha, salat syuruk, salat duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Kemudian juga 2 rakaat setelah asar. Bisa juga 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian belum sholat malamnya, ya, belum witirnya, belum lagi qabliyah subuhnya. Begitu banyak ibadah. Puasa sunnah sangat banyak, Senin Kemis, 3 hari setiap bulan. Puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Sya'ban, puasa Daud. Subhanallah, banyak sekali. Jadi sahabat ini datang tiba Nabi alaihi salatu wassalam, ibadah Rasulullah ya luwih lalu syariat Islam ini. Luwih gati. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang aku bergantung dengannya. Ya, wahai Rasulullah, pelungguh badak tiang, mbe amalan si tenti yang mudah. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam para jamaah? Apakah disuruh memperbanyak puasa? Apakah Nabi menyuruh dia memperbanyak membaca Al-Quran? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk banyak membaca buku-buku? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan dia untuk senantiasa salat malam? Tak. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Hendaknya lah lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan cerdas para jamaah. Ya, lamun kita berketahuan sini keruan laudaya ketahuan angta ini. Maka ini diantara adab bertanya. Ya ndak temiak batur riri doang kan. Tanyakan ilmu yang berfaedah, ilmu yang memberikan manfaat bagi si penanya dan orang yang mendengarnya. Ya, ndek keketawanan sing murahang dengan tindu. Ya, sahabat ini bertanya pertanyaan yang sangat penting para jamaah. Amalan yang penting, amalan yang bisa kita pegang dan mudah. Sahabat ini ingin pintu kebaikan tapi mudah. Tidak usah pintu kebaikan yang sulit. Oleh karena itu Nabi menunjukkan sebuah pintu yang sangat mudah. Mana dia para jamaah? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin sholat butuh untuk berwudu terlebih dahulu. Ya. Orang butuh untuk memakai pakaian yang rapi. Tapi berbeda dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang besar, orang yang kecil, orang yang sakit, orang yang sehat, wanita, laki-laki, semuanya mampu dan bisa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya, yang miskin. Itu kalau zikir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sudah sering kita baca hadis ini para jamaah. Apa ungkap Nabi alaihi salatu wasallam? Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani 'alal mizan. Ada 2 kalimat yang ringan, mudah untuk diucapkan oleh lisan, tapi sangat berat di atas timbangan. Mana dia para jamaah? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar pembahasan tentang zikir dan doa. Zikir dan doa. Baik, pertanyaan dulu para jamaah. Pesang nara ke ilmu nu ngentang-ngentang lewat takta ini. Kanjelai itu ngaji wah ini. Apa itu zikir, apa itu doa? Hah? Yang mana yang dikatakan zikir, yang mana dikatakan dengan doa? Kau, para jamaah. Hah, sila. Kakak, Abir, mainan aja dulu. Terus. Zikir mengingat Allah. Berdoa meminta kepada Allah. Taib. Lamun tu berdoa berzikir apa ndak itu? Ketika orang berdoa, apakah dia berzikir apa tidak? Berzikir. Taib, para jamaah, para ulama mengatakan, apa arti az-zikru? Arti kata para ulama, ketika orang mengatakan az-zikru fil qalbi diddun nisyan. Ketika kata zikir yang berkaitan dengan hati, maksudnya adalah lawan kata dari lupa, yang artinya adalah mengingat. Kemudian arti dari ad-du'a adalah at-talab, meminta, persis seperti yang dikatakan oleh Sabir Ibru ini, mengingat Allah itu berzikir, dan meminta itu arti dari ad-du'a, berdoa. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zikir dan doa ini kaitannya sangat erat. Perhatikan ini, zikir dan doa hubungannya sangatlah kuat. Karena Nabi SAW terkadang menyebut zikir itu dengan doa. Terkadang Nabi SAW menyebut zikir itu dengan berdoa. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Karena doa itu ada dua. Karena doa itu ada dua. Du'aul mas'alah wa du'a al-ibadah. Doa masalah artinya pengintaian tiba Allah, permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta rezeki, minta kesehatan, minta hidayah, minta istiqamah, minta urusan dunia, minta urusan akhirat. Itu du'aul mas'alah. Adapun du'aul ibadah, segala perbuatan amal salih itu disebut du'aul ibadah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antara doa dan zikir mana yang lebih utama? Zikir. Komandan menjawab zikir. Apa alasannya? Taib, ahsan tuh. Karena di dalam zikir itu terkandung doa. Setiap orang yang berzikir itu adalah, para jamaah, orang yang berdoa itu pasti berzikir. Orang yang berdoa itu pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa zikir didahulukan sebelum doa? Zikir didahulukan sebelum doa. Ketika kita ingin berdoa, disunnahkan untuk memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan untuk menyebut asma' wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk pujian yang dengannya muqaddimah, pendahuluan doa kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jelas nih para jamaah. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, afdalul kalami ba'dal qur'ani arba'un. 4 zikir yang paling utama setelah Al-Quran. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak
Ketika ada masalah yang mana saja engkau memulai darinya. Mana dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu lebih utama daripada doa. Yang ketiga alasannya para jamaah, kenapa? Yang berzikir hanya orang-orang beriman. Berbeda dengan yang berdoa. Berdoa orang kafir juga berdoa. Kalau zikir ini hanya kekhususan bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdoa para jamaah, orang kafir juga meminta. Orang beriman juga meminta. Maka ini yang menjadi alasan para ulama mengatakan bahwasanya zikir itu lebih utama daripada berdoa. Baik. Kita masuk kepada pembahasan kitab kita. Baik, kata Syekh hafizahullahu taala, beliau membahas tentang beberapa faidah zikir. Beliau mengatakan, wa min fawaidiz zikri, dan di antara keutamaan berzikir, jaa an ummina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, telah datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sa'atin tamurru bibni Adam la yadhkurullaha ta'ala fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Hadis ini riwayat al-Imam At-Tabrani dan al-Imam Al-Baihaqi. Tidak ada suatu waktu yang lewat kepada manusia namun dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan menjadi kerugian pada hari kiamat. Berarti para jamaah, lamun seda waktu niki ngadu perkara sia-sia, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Makanya dunia ini dan isinya dilaknat. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia itu terlaknat dan isinya, kecuali illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Wa ma walah, yang mendekatkan kepada zikir kepada Allah. Au aliman au muta'alliman, atau orang yang belajar atau orang yang mengajarkan ilmu. Apalagi kerjaan kita, umur kita habis dengan perkara yang sia-sia, ngobrol sana sini, ya, berbicara perkara-perkara yang bukan urusan kita, sibuk membicarakan orang lain. Sebagian kita para jamaah, kita lelah ngurus dengan ketimbang lelah ngurus diri kita. Apa je kita dengan rausang ta, lek kiri kita ta rausang ta, lek kanan ta kita ta rausang, lek julu ta kita ta rausang, lek mudi ta kita ta rausang. Akhirnya umur ta buwe-buwe ngurus pegawaian dengan, dia tulang ngurus pegawaian diri ta. Akhirnya bagaimana para jamaah? Kita susahkannya. Cobalah menturus diri itu ditagih susah para jamaah. Ya, tapi karena kita terlalu banyak mengurus orang lain, akhirnya hidup ini nggak terasa manis. Kenapa? Pahit terus. Karena apa? Orang yang kita omongin lebih baik hidupnya daripada kita. Ya. Urusan hidupnya lebih dimudahkan daripada kita, sehingga kita iri dan dengki kepada mereka. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam urusan yang penting dalam hidup para jamaah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat.
Tinggalkan perkara yang bermanfaat para jamaah. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari itu tidak akan pernah kembali. Yana gentulak umur ini para jamaah. Catatan amal itu terus berjalan. Ya. Sekarang ini kita sedang mencatat amalan kita ini para jamaah. Itu nyata diri itu ini. Ya, ita nyata diri ta amalan ini laun lejlu kiamat iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca. Makanya nanti ada namanya tunsyarud dawawin, catatan amalan dibuka di hadapan seorang hamba. Setelah dibukakan, baca kata Allah. Cukup dirimu yang menjadi hisab atas dirimu sendiri. Kah idawah nau mesa ngumbe agen tiba ada ini kan. Setelah itu baru diberikan catatan amal kita, apakah dari tangan kanan ataukah dari tangan kiri. Kemudian Syekh menyebutkan dalil an Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warid wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku kabarkan amalan yang paling baik dan yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada engkau bertemu musuh, engkau yang menebas lehernya atau dia yang menebas lehermu. Sudah berapa keutamaannya ini para jamaah? Hitung. Di antara amalan yang terbaik, amalan yang suci, paling mengangkat derajat 3, lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Berapa? 4. 5, lebih baik daripada menebas leher musuh, atau leher kita yang ditebas. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Jawaban Nabi cuman 2 kata, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zikir ini dia sangat mudah. Dia sangat mudah daripada ibadah-ibadah yang lain. Orang melihat langit, dia mengatakan subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan langit ini. Dia berzikir kepada Allah. Dia melihat gunung yang tinggi, dia mengatakan masya Allah, pemandangannya indah. Maha indah yang menciptakan gunung ini. Dia berzikir kepada Allah. Dia membaca Quran, dia berzikir kepada Allah. Dia mengatakan subhanallah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mudah para jamaah. Berbeda dengan sedekah. Sedekah orang harus membutuhkan harta. Haji orang membutuhkan fisik dan harta. Salat seorang harus bersuci, memakai pakaian yang rapi, kemudian menghadap kiblat dengan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Baru dia bisa mendapatkan pahalanya. Berbeda dengan berzikir. Ya, bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan apa? Berbaring. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping berzikir ini para jamaah, dia memberikan ketenangan hati. Zikir ini memberikan ketenangan hati. Lamun tentu berzikir lagu. Ya. Namun tentu berzikir akan memberikan ketenangan hati para jamaah. Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu hati itu akan tenang? Karena apa para jamaah? Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada masalah, kalau ada permasalahan hidup yang kita hadapi, berzikir kepada Allah. Makanya banyak sekali kalau kita punya masalah, diajarkan zikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberikan keringanan terhadap masalah itu para jamaah. Contoh, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini zikir tatkala susah para jamaah. Amun tersusah agak tiga capek baca doa ini. Katina bega tenang nate nu kah? Ya. Nalat tidak terong aja dekanya kante beda man kita ya. Tahu-tahu rugi buka godol itu terus para jamaah ini. Wah biaya jeluik buat ini. Baca doa ini. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan dengan dua keutamaan ini dari kitab ini. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ya waktu dibacanya zikir pagi dan petang. Baik para jamaah, pirang terbaca ya? Pagi dan sore. Wah iya wah jawab kena jawaban ini. Lagu mentok pirang pas waktu nih nuka. Hah? Kapan para jamaah? Komandan? Ke subuh terus? Setelah sholat asar, taib terus? Enggak nah. Waktu berakhirnya kapan? Apa yang beda lah? Piran batas waktu dalam kelema. Iya bingung gua apa ini. Kapan? Piran terbaca ya? Zikir pagi ada batasan waktunya. Zikir sore juga dikatakan oleh para ulama ada sebagian waktunya. Perhatikan para jemaah, tidak ada dalil khusus yang membatasi. Tapi ini ijtihadnya para ulama. Mereka mengatakan ya mulai dari waktu selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jelas para jamaah? Pendapat yang aneh pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari dan Al-Imam Syaukani. Apa kata beliau? Dari semenjak selesai sholat subuh sampai sebelum terbenamnya matahari, ya waktu zikir kelema ini mana? Tapi tentu pendapat yang lebih kuat ini adalah pendapat yang mana? Pendapat yang pertama tadi. Tapi sebagian para ulama juga mengatakan waktunya dari selesai sholat subuh sampai akhir waktu sholat duha, sebelum zuhur. Tapi yang lebih utama ya adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Andai kata lupa kita sampai tiuk jelo terlupa, maka boleh, tidak ada masalah dia membacanya juga setelah terbitnya matahari. Yang kedua, zikir sore. Pendapat yang pertama, ini juga pendapatnya Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nanti kita akan baca ucapan Ibnu Qayyim dengan dalilnya. Kembali pendapat yang aneh lagi para jamaah.
Al-Imam Asy-Syaukani dan Ibnu Jazari. Apa katanya? Waktunya setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti lengan wah maghrib sampai subuh. Leka jamaah ngantekeun zikir para jamaah ka. Berarti kalau dengan pendapatnya Ibnu Jazari dan pendapatnya Al-Imam Asy-Syaukani ini jam 12 bau masih. Jam sai bau. Jam 2 ke kelam bau. Pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Al-Lajnah Ad-Daimah, Komite Fatwa Saudi Arabia. Min zawalis syamsi ila ghurubis syamsi wa awwalil lail. Selesai zuhur sampai terbenamnya matahari dan di awal malam setelah salat maghrib. Nah, itu waktunya kata mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, beliau berdalil dengan surat Al-Ahzab dan surat Ghafir ayat yang ke-55. Beliau mengatakan al-faslul awal fi zikri tarafayn nahar. Pasal pertama tentang zikir pagi dan petang. Wa huwa ma baina subhi wa tulu'is syamsi wa bainal 'asri wal ghurub. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Kapan waktu zikir pagi? Semenjak waktu salat subuh sampai terbitnya matahari. Zikir sore, zikir petang selesai salat asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, di antaranya surat Ghafir ayat ke-55, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu di waktu sore dan di waktu pagi. Al-ibkar awwalun nahar. Wal 'ashyi akhirahu. Dan kata 'ashyi artinya akhir hari. Kemudian beliau sebutkan dalil yang lebih khusus dalam surat Qaf, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Ini dalil yang lebih khususnya. Istinbat dari Ibnu Qayyim, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling utama menurut mereka. Tapi kalau sekali waktu lupa, ya tidak ada masalah. Misalkan selesai terbitnya matahari, atau kita lupa zikir sore sampai terbenamnya matahari, tidak ada masalah zikir setelah maghrib. Baik. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari tentang zikir pagi dan petang. Wa min adzkaris sabahi wal masa, di antara zikir pagi dan petang. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir ini insyaallah semua kita menghafalnya. Tapi zikir ini zikir yang luar biasa para jamaah. Dia istilahnya vaksin ilahi. Kita bisa istilahkan ini vaksin ilahi ini. Vaksin dari Allah. Ya. Bukan berarti nggak boleh vaksin, silahkan vaksin para jamaah. Yang antum yang nggak punya halangan kesehatan, vaksin. Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yawmin wa masai kulli lailatin. Tidaklah seorang hamba membaca doa di setiap pagi dan di setiap sore hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 marrat, 3 kali. Ngombe tadahna bau terombo 4. Bawa pendek. Yo kan bagus tuh zikir ini. Hah? Abu Aris ngombe tadah bau? Kumbena.
khilaf sunnah. Siwa kali ngombe tak ada. Kan ganjil ini. Dalilnya apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu maha ganjil, mencintai yang ganjil. Ngombe tak ada. Kok. Kanggo pande. Itu lah suwe-suwe ini nak kanggo pada jamaah. Nggak boleh. Kenapa? Dalil jelas mengatakan 3 kali. Kecuali dia mengatakan auzad. Kecuali kalau Nabi SAW mengatakan atau dia menambah, baru dia boleh. Tapi dia mengatakan salasa marrat, 3 kali. Lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada dia. Makanya Imam Al-Qurtubi mengomentari hadis ini, ya, beliau mengatakan hadza khabarun sahih. Ini dalil yang sahih. Wa qaulun sadiqun alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami mengetahui dalil ini benar dengan bukti dan uji coba. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar alimtu alaih. Semenjak aku mendengarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi, tidak pernah saya meninggalkannya. Selalu saya praktekkan. Falam yadurruni syai'un ila an taraktuhu. Aku tidak pernah terkena bahaya sedikit pun sampai suatu saat aku meninggalkannya. Fala dagatni aqrabun bil madinati lailan. Pada suatu malam aku digigit kala jengking. Kekekna aku isi teldu, kumbena aku lupa baca doa ini. Fafakkartu fi nafsi, kata Imam Al-Qurtubi. Aku ingat-ingat, ternyata lupa aku bacanya lele nona. Si jadi pekasih baca doa ini. Lilit si sawak laun. Ular nyakok kena ini laun ka. Itu si girang panu ke kalam no. Nggak lupa zikir ini kah? Ya, yang suka ke sawah di pagi hari juga nggak lupa zikir ini. Ya saya buktikan juga para jamaah, injata jamaah ular ini, lalu dia berari ngeni otak. Ular hijau abang elong ini para jamaah. Ya, yang pernah injak dia. Tapi subhanallah waktu itu masih saya ingat doa. Saya sudah berzikir pagi dan ya, ada keponakan itu dia bilang ular hijau, katanya hijau. Tapi ular itu enggak menggigit. Biasanya ular lamun tinjat cakok itu para jamaah. Tapi alhamdulillah ini bukti dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Bahkan dalam Sunan At-Tirmidzi, kita lanjutkan satu poin ini saja. Aban ibn Utsman, anaknya Utsman ibn Affan, yang meriwayatkan hadis ini dari bapaknya, asabahul falij, dia terkena penyakit stroke, mati setuwe. Dari penyakit stroke ini mahala yang layak para jamaah ini. Ini buktinya Aban, anaknya Utsman, tabi'in yang mulia. Asabahul falij dalam Sunan At-Tirmidzi, wa huwa shalalun yusibu ahadu syiqqil jism. Penyakit stroke yang menimpa bagian setengah badan. Stroke apa namanya itu para jamaah? Ada yang tahu istilah medisnya? Bu bilang namun bahasa Sasak mati setuwe. Iya. Al-falij bahasa Arabnya. Al-falij. Faja'ala rajulun minhum yanzuru ilaihi faqala lahu aban ma tanzur. Ka'anna ar-rajul yaqulu aina al-hadits alladhi haddatha 'an Utsman radhiyallahu anhu. Jadi yang mendengarkan hadis dari Aban ini ngilang dang yang kita Aban. Dia melotot kepada Aban ibn Utsman. Kenapa para jamaah? Dia yang menyampaikan hadis ini, tapi kok begitu nasibnya? Seharusnya dia nggak setruk. Kenapa? Buktinya dia meriwayatkan hadis Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang meriwayatkan dari Utsman ini yang kita awak. Ya, apa kata Aban ibn Utsman? Ma tanzur.
Apa kita ini ya? Apa yang kau lihat? Am innal haditsa kama haddatsuka. Hadis itu hadis yang sahih sebagaimana yang aku sampaikan kepadamu. Walakinni lam aqulhu yawma idzin liyumdiyallahu alayya qadrahu. Aku terkena penyakit ini karena pada hari itu aku lupa membaca doa ini. Sehingga pada saat itulah Allah menetapkan takdirnya bagiku. Takdir Allah lupa membaca. Akhirnya kena seter. Wallahu ta'ala ala wa alam berjamaah. Kira demikian kajian ini. Akan datang pembahasan selanjutnya insyaallah berkaitan dengan kitab ini juga. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan. Silakan azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Silakan ada yang bertanya para jamaah. Baik. Itu berkaitan dengan membacakan anak. Atau membacakan sendiri. Bagaimana dengan membacakan anak? Taib. Jadi pertanyaannya begini para jamaah. Kalau kita orang dewasa bisa berzikir, ya. Karena sudah bisa membaca, bisa menghafalnya. Tapi bagaimana dengan anak kita? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, karena Rasulullah SAW yu'awwidul Hasan wal Husain. Nabi alaihi salatu wassalam memintakan perlindungan bagi Hasan dan Husain. Apa doanya? U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini doa yang didoakan dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua cucunya Hasan dan Husain. Itu yang kita bacakan kepada anak kita atau kepada cucu-cucu kita yang belum mampu untuk membaca zikir pagi dan petang. Nah, wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang lain. Ada Pak Guru? Ada penjelasan dari Ustaz Zainal Abidin itu kalau dia doa itu letaknya setelah sholat maka disebut zikir. Bagaimana penjelasannya? Karena nggak bisa kami tanyakan di video. Baik. Kalau dia doa itu misalnya setelah subuh Allahumma sholli iman nafi'an itu dikatakan zikir katanya. Kalau dia letaknya setelah sholat fardu. Terus Kalau dia di dalam sholat doa. baik. Jadi di antara penjelasan maksudnya di sini salah seorang ustadz kita mengatakan kalau di dalam sholat itu dia doa. Jikalau dia di luar sholat dia dikatakan zikir. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita katakan berzikir itu lebih umum daripada berdoa. Dan termasuk berzikir itu adalah berdoa. Doa itu termasuk zikir. Dan ketika seseorang sholat itu hakikatnya dia berzikir dan hakikatnya dia berdoa juga. Kenapa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Allah katakan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adapun mungkin mimbabil istilah saja. Itu mimbab hanya sebatas istilah. Pada hakikatnya zikir ruku sama juga doa ruku. Bahkan sudah kita katakan tadi, zikir dan doa itu kaitannya erat. Buktinya Nabi mengatakan tadi apa? Afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu adalah zikir. Jelas Pak Guru? Iya. Jadi hubungannya erat keduanya ini. Mungkin hanya sebatas istilah.
Tapi kalau kita katakan orang yang berdoa dia berzikir. Iya. Orang yang berdoa dia adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, Allah taala a'lam. Baik. Orangnya kesulitan baca si eraan kita. Jadi selaku manusia ini kena suruh baca catatan lalu penasanya lah kerja ke mana. Kalau kan terus ini masih lun catatan. Alhamdulillah. Pertanyaan tentang hari kiamat. Apakah semua kita akan membaca catatan amal kita? Iya, semua kita. Tapi ada yang dihisab dengan dua hisab para jamaah. Hisab itu ada dua. Ada namanya hisabun yasir atau al-ard. Yang kedua ada namanya hisabun munaqashah. Hisabun yasir ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan hambanya yang beriman, kemudian dia dinaungi dengan naungan Allah. Terjadi pembicaraan rahasia. Kemudian Allah katakan, hal ta'rifu dzamba kadza wa kadza? Fayuqirruhu. Kemudian hamba itu menetapkan, iya aku telah melakukannya wahai Allah. Akhirnya Allah ampuni dia. Ya. Itu yang disebut dengan hisabun yasir. Hisabnya enggak panjang. Hisabnya singkat, hisabnya mudah. Itu orang-orang yang akan diberikan catatan dengan tangan kanannya. Yang kedua, hisabun munaqashah para jamaah. Hisab yang panjang, hisab yang detail, terperinci, selapu terketualang insyaallah. Tapi ingat para jamaah, innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha cepat menghisab. Bayangkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Jelas, pilih manusia ini. Pilih jani ini mana? Sangat banyak para jamaah. Semuanya akan dihisab. Tidak ada yang luput. Orang yang dihisab dengan hisabun munaqashah ini uzib, dia akan disiksa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim yang lainnya juga. Wa man nuqishal hisabu faqad uziba, kata Nabi SAW. Orang yang dihisab dengan hisabul munaqashah ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan hukuman. Nah, setelah hisab barulah tunsyarud dawawi. Dibuka catatan amal itu. Selaku kita baca. Iqra kita baca. Bedanya para jamaah, orang munafik, orang kafir dan orang beriman. Kalau orang beriman, iya. Tapi kalau orang munafik, sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tabari kalau tidak salah dalam tafsirnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, apa katanya orang munafik ini para jamaah? Laqad kataba alayya hadzal malak ma lam a'mal. Malaikat ini berkhianat. Dia mencatat perbuatan yang saya tidak pernah melakukannya. Padahal jelas la ya'sunallaha ma wa yaf'aluna. Lagu dijulu Allah bani yang nungkat. Nah ini para jamaah kan? Kumbena para jamaah meleta selamat soalnya. Ini amputan anu nengka bawahan doang lek juga atasana banyak yang dalakah kumbena lamun interogasi ya. Ya terkadang bawahan berdusta para jamaah kepada atasan. Kenapa? Biar tidak kena hukuman. Tapi ini babnya dunia dan akhirat berbeda para jamaah. Akhirat itu hukum teradil. Enggak ada lagi kong kali kong. Enggak ada lagi suap menyuap. Ya. Namun di dunia babau selawat badar ke selawat apa selawat tempel ke apa para jamaah. Bau di dunia aja. Namun jelok kiamat jendenara. Ya. Makanya Nabi mengatakan qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Pada ngendeng maaf syarat salat tiba batur silain. Karena pada hari kiamat itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham kepeng. Allah taala ala. Komandan. Esok kehidupan di surga itu kan penghuninya penduduk surga itu semua menggunakan bahasa Arab dan bahasa di akhirat juga bahasa Arab. Sementara kita di dunia kan tidak bisa bahasa Arab itu Ustaz. Apakah dengan modal kita menghafal
bisa menjadi bahan kita modal kita surga nanti Ustaz. Baik, di dunia kita nggak bisa bahasa Arab, tapi di akhirat bahasanya bahasa Arab, bahasa penduduk surga. Baik, apakah dengan modal zikir ini ya, itu akan membantu kita berbahasa Arab begitu? Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa atau tidak bisa bahasa Arab di dunia, kalau masuk surga bahasa Arab. Ya. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tapi perhatikan para jamaah, sebagian para ulama mewajibkan belajar bahasa Arab sekedar untuk memahami bacaan sholat dan ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat kita. Mengatakan wajib, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Al-Hawi beliau mengatakan, ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduhu. Wajib bagi setiap muslim belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuan dia. Sesuai dengan kemampuan dia. Kama alaihi an yata'allama as-salata wal azkar, sebagaimana wajib bagi dia belajar salat dan belajar zikir. Pendapat Imam Syafi'i ini para jamaah. Tapi ada statement ya, ucapan orang di masa ini apa? Orang yang menyebarkan bahasa Arab tanda teroris katanya para jamaah. Masya Allah. Coba bahasa Al-Quran itu bahasanya apa dulu? Bahasanya hadis Rasul itu apa? Bahasa Arab. Kitabnya para ulama bahasanya apa? Bahasa Arab. Jadi satu tujuannya mengatakan seperti itu para jamaah. Kenapa mereka mengatakan bahasa Arab ini bahasanya teroris? Agar kita tidak paham Al-Quran dan hadis. Tapi jelas Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan nas. Belajar bahasa Arab dan ajarkan dia. Tapi kalau urusan yang panjang lebarnya fardu kifayah para jamaah. Beurang ustad-ustadnya belajar wah kah? Ya. Tapi intinya kalau masuk surga bahasa Arab kemana? Ya. Meskipun di dunia cuman kaifa haluka, alhamdulillah, enggak. Wah. Atau enggak tahu apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya bahasa Arab. Ya. Salam tentang bahasa Arab para jamaah ini. Takbir aja nggak boleh diganti dengan bahasa Indonesia, tidak sah sholat kita. Hatta diganti dengan Allahu A'zam, sama-sama bahasa Arab nggak sah para jamaah. Sekarang orang mengatakan bahasa Arab, orang yang menyebarkan bahasa Arab itu ciri teroris. Berarti saya juga membaca kitab teroris doang dan kayak ini juga. Saya juga membaca Quran juga teroris, wah ini. Kumbi itu bahasa Arab soal. Ya. Masya Allah. Ini akibat ketidakfahaman tentang ya dinul Islam yang mulia ini. Allahu ta'ala ala wa ala. Lanjutkan pertanyaan tadi tentang hisab itu Ustaz. Siapa yang paling dahulu hisab? Apakah yang ringan-ringan kah dulu gitu, terus yang berat-berat belakangan gitu? Ilallah. Yang kedua, sudah setelah itu tentang bahasa surga, bahasa Arab itu di konsultasi syariah itu memang diperselisihkan ada yang Sahih. Baik. Yang pertama tentang apakah yang dihisab? Iya, apakah yang mudah-mudah ataukah yang susah-susah? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi kalau tidak salah atau Al-Imam Tabrani, antara dua itu saya lupa. Ini hadis yang sahih. Yajma'ullahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir pada hari kiamat. Pertama sampai terakhir. Wa nahnu awwalu man yuhasab. Awwalu man yuhasabun, dan kita adalah umat yang pertama kali akan dihisab. Para jamaah.
Nahnul akhirunal awwalun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang terakhir, tapi kita yang pertama kali akan dihisab. Tapi wallahu alam, saya tidak pernah membaca dan mendapati dalil apakah orang yang mudah itu yang terlebih dahulu, ataukah orang yang susah itu terlebih dahulu para jamaah. Al-muhim, yang terpenting sekarang bagaimana kita dimudahkan hisabnya dulu ini. Bagaimana kita dimudahkan hisabnya, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Taib. Jadi para jamaah, mengenai tadi pertanyaan bahasa Arab apakah bahasa penduduk surga, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Karena khilafnya terletak pada kesahihan hadis. Ya. Terletak pada kesahihan hadis. Hadisnya berbunyi seperti ini. Ahabbul Arab salas. Uhibbul Arab li salas, kata Nabi SAW. Aku mencintai orang Arab itu karena 3. Li'annahu Arabiyyun, karena dia orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, karena Quran itu bahasa Arab. Walisanu ahlil jannati Arabi, dan bahasanya penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Jadi sebagian menghasankan hadis ini, sebagian juga mengatakan ini adalah hadis yang maudhu'. Hadis yang maudhu', palsu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnul Jauzi, dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la yu'lam bi ayyi lughatin yatakallamun nasu yawma idzin. Segala puji bagi Allah, tidak diketahui bahasa apa yang digunakan manusia pada hari itu. Wala bi ayyi lughatin yasma'una khitab ar-Rabb jalla wa ala, lianna Allah Ta'ala lam yukhbirna bi syai'in min dzalik wala rasulihi alaihi salatu wasallam. Karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan tidak ada dalil dari Nabi SAW. Tapi ini ijtihadnya para ulama, para jamaah. Ijtihad para ulama mengatakan dengan bahasa Arab. Jadi ala kulli hal para jamaah, andai kata dengan bahasa Arab, maka kita akan, jikalau kita masuk surga dengan bahasa Arab, maka kita akan bisa berbahasa Arab. Ataupun misalkan kita sudah fasih berbahasa Arab, tapi masuk neraka, waliyadzubillah. Makanya yang terpenting para jamaah, terserah urusan bahasa apa saja, bahasa dasan lian kekah, bahasa bongkot kekah, bahasa Inggris ke. Yang penting kita pikirkan masuk surga dulu kan. Itu yang kita pikirkan. Nah, wallahu taala alam. Maka kita katakan, sebagian mengatakan hadis yang tadi itu hadis yang hasan. Nah, di antaranya Al-Hafidz As-Salafi mengatakan hadza hadisun hasan. Allahu a'lam. Jelas ini Pak Guru? Sebutkan ini pembahasan sia-sia. Ini itu dapat surga itu. Makanya kita katakan, apapun bahasanya, yang penting kita masuk surga. Sama seperti pertanyaan orang para jamaah yang bertanya, bagaimana rupa manusia yang berkeringat pada hari kiamat? Sudah kita katakan, urusan kiamat itu nggak bisa dikhayalkan dengan logika para jamaah. Itu baru nebak-nebaknya nggak dua akal, tekah. Bikro manusia masing-masing berdaurnya nanti ngadu tabung kita tuh ngadu ngombe mana. Itulah mikirang bukan. Pikirang ngombe ampo mau naungan le jelo ino ka dulu. Karena ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhillu. Itu yang kita pikirkan. Maka sudah saya katakan tadi para jamaah, terkadang
ada pembahasan yang penting untuk kita ketahui dan ada pembahasan yang tidak penting. Bahasa apa saja yang kita pelajari di dunia ini, tapi itu ingat para jamaah, kalau kita ingin menambah khusyuk kita, belajari bahasa Arab. Allahu ta'ala alam. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, sudah jam 8. Ayo kau sekarang terakhir wahai. Amalan ini yang contoh yang nolak, Allah. jadi aturan apa yang tunah pada contoh yang nolak bukan. Doa terus, doa apa ini? Jadi karena macam yang bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa tata'tu. Mas tata'tu. Ini pasti kaya. Wa abuku bilambi pada pilih baiklah mulai dirun baiklah. Masya Allah. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling hebat. Penghulu istighfar. Tuannya istighfar. Istighfar level yang paling tinggi. Kapan dibaca? Ketika pagi dan sore hari. Kelema akan ele. Kita baca ini para jamaah. Memang orang-orang tua kita dahulu mas tata tuh kan. Karena kebiasaan lisan mereka. Ya Masya Allah. Tapi para jamaah si bajang tidak sampai kalah ini. Ohnya di bajang dia mana apal aja bekah. Beli hisab li jelo kiamat ini. Pemberat hisab antum ini para jamaah. Tawa apal ya lagu anta bajang di mana apal dengan Allah lain bekah. Pongkat berjawab juga Allah ini. Para jamaah, ayo. Apa yang antum jawab di hadapan Allah itu? Makanya para jamaah terkadang ya, jamaah kita tadi malam kita kajian di Teraran, dia bercerita ada orangnya ini, orang idiot anak ini. Bayangkan dia kelas 1 6 tahun para jamaah, akhirnya berhenti sekolah. Subhanallah. Tapi anak ini Masya Allah, dia kuat ingatannya para jamaah. Urusan agama kuat ingatannya. Meskipun dia idiot, kalau diajak teh, kembeng, kepeng, lalu zikiran, dekku, dek kanggo. Itu jawabannya para jamaah. Subhanallah. Dia anak ini kata ikhwan-ikhwan kita di sana, rajin puasa Senin Kemis. Tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kemis. Padahal dia anak ini idiot. Allah berikan dia, termasuk mereka-mereka ini pemberat timbangan kita ini yang kuat-kuat ini para jamaah. Iya, makanya hati-hati. Ini ya orang tua kita umurnya sudah tua. Pira umur dah, ama? Pira umur dah kira-kira? Pira kan kira-kira? Mau ya Presiden Soekarno, berapa tahun kira-kira ini para jamaah? Nah, coba dulu. Sekitar 40 deh. Itu puluhan lah kak. Kemerdekaan 76 soalan negara ini. Ya, berarti 70-an, Masya Allah para jamaah. Ada kebajang di napal tuh si bro ini. Beka kecapan be apal ya. Mending ngono malaikat aja mana bajang antene mana apal ngono. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir dari pemirsa ini. Izin bertanya, bolehkah membaca separuh doa saja ketika zikir pagi dan petang, tidak membaca keseluruhan dari tuntunan, misalnya hanya membaca doa-doa yang sudah dihafal? Baca doa yang kita mampu. Tapi lebih baiknya semakin banyak dibaca itu semakin sempurna. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.